Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Dan narasi politik yang begini-begini membuat politik kita jumud. Oh ini karena biru disobek terus pindah, udah punya capres sendiri. Kita harus saling membuat politik kita sukaria, sukacita, happy bersama. Tidak saling mendiskreditkan seperti ini. Selamat malam pemirsa, gesekan antara dua partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan dan Nasdem semakin menguat pasca dideklarasikannya Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem. Dan kita bisa mengikuti di sosial media dan di sejumlah media juga pernyataan saling sindir antar politisi pun mulai ramai. Mulai dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyinggung soal biru yang lepas dari pemerintahan Jokowi karena sudah mengusung capresnya sendiri untuk 2024 nanti. Hingga pernyataan politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis dari Jokowi. Yang kemudian berujung pada penonaktifan politisi Nasdem tersebut hari ini. Dan belum lagi ada desakan dari luar untuk Presiden Jokowi agar segera mereshuffle menteri-menteri Nasdem yang duduk di kabinet saat ini. Kami akan mendiskusikannya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus. Karena itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden. Nah, sehingga Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang tidak menjalankan perintah Presiden. Apalagi kalau ada menteri yang justru menyiapkan antitesa bagi Presiden. Kita harus saling membuat politik kita sukaria, sukacita, happy bersama. Tidak saling mendiskreditkan seperti ini. Tadi pernyataan terakhir dari politisi Partai Nasdem, jangan mendiskreditkan seperti saat ini. Nah, sudah hadir di narasumber di studio bersama saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Mas Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam. Gus Coy, boleh digunakan nanti mikrofonnya ya. Dan di ujung sana ada Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam. Malam. Ya, di kiri saya ada Bung Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Adian. Malam. Di ujung sana ada Prof. Cipta Lesmana. Malam, ya. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, sehat-sehat terus. Oke, saya langsung ke Bung Adian nih. Bung Adian, tadi kalau kita lihat pernyataan antara politisi PDIP, kemudian dijawab lagi oleh politisi Nasdem, mulai dari warna biru yang sudah mulai menghilang karena sudah mengusung capres lain, kemudian dijawab oleh politisi Nasdem, ini antitesanya Pak Jokowi ini, Anies Baswedan. Jangan saling mendiskreditkan begitu tadi. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, tidak ada yang saya mendiskreditkan ya, tapi bahasa antitesa itu memang nggak tepat kok. Kalau dibilang bahwa presiden berikutnya diharapkan untuk meneruskan program-program Presiden Jokowi, ketika dikatakan bahwa Anies Baswedan itu antitesanya Jokowi, artinya memang bertentangan 180 derajat dengan program-program Presiden Jokowi. Saya tidak tahu apakah pernyataan ini memang pernyataan yang betul-betul menjadi sikap Nasdem terhadap keterpilihan Anies sebagai capres mereka atau tidak, tapi ini menunjukkan bahwa Anies memang dalam versi Nasdem bukan penerus Jokowi. Nah, yang menjadi problem adalah ketika Nasdem sendiri masih ada dalam kabinet. Nasdem masih dalam kabinet, kemudian dia menunjuk orang yang menjadi antitesa Jokowi yang bisa dikatakan bertentangan dengan program-program Jokowi itu sendiri. Bagaimana pertanggungjawaban dia di kabinet nanti? Sebenarnya ini kan sudah sejak dulu disampaikan bahwa jangan terburu-buru kita mencalonkan
capres, berkoalisi. Kenapa? Pemerintahan ini sedang berjalan kok. Bagaimanapun juga ketika Nasdem sudah menyampaikan sikapnya mencapreskan Anies Baswedan, harus diperiksa apakah itu akan mengganggu kinerja kabinet yang berangkat dari Nasdem atau tidak. Oke, sebentar. Karena kalau dibilang tidak akan mengganggu, tidak mungkin juga. Akan ada banyak anggaran, program-program yang mungkin harus diperiksa apakah nanti akan dipakai dalam tanda kutip untuk kepentingan 2024 atau tidak, karena capresnya sudah ada. Oke, artinya sampai ke situ kekhawatirannya ya penggunaan anggaran. Ya tidak bisa sederhana dong. Kan kita harus mempertanggungjawabkan negara ini, pemerintah dan seluruh koalisi harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang dipercayakan rakyat untuk kita kelola. Oke, sebentar, tadi pertanyaan Anda mungkin bisa langsung dijawab oleh Gus Coy. Apakah tadi Anies capresnya Nasdem ini berarti bukan penerus Jokowi, kemudian pernyataan politisi Nasdem itu apakah perwakilan suara resmi partai atau tidak? Itu terjawab ya hari ini dengan surat keputusan dari DPP Nasdem yang menonaktifkan Bung Zulfan Linden. Baik Mbak, pertama saya ingin menyatakan bahwa yang terjadi sekarang bukan gesekan, tapi sekedar dinamika biasa dalam politik. Yang kedua, kita mencapreskan Anies dan dideklarasikan beberapa hari lalu. Ada yang menganggap keburu-buru, terlalu cepat. Saya kira itu soal Nasdem memang selalu tercepat dalam mengambil keputusan. Itu track record Nasdem memang begitu, cepat, karena nggak menunggu di tikungan, tidak menunggu transaksi, tidak menunggu mahar, karena Nasdem bisa sudah punya sendiri ya, jadi nggak usah nunggu mahar-mahar. Nah, sehingga itu soal relatif cepat apa lambat itu soal relatif, yaitu pilihan waktu. Kemudian Anies, pilihan kita begini, dalam konteks pemerintahan siapapun itu ada dua unsur yang penting. Pertama adalah change, perubahan. Yang kedua adalah continuity, sustainable. Jadi siapapun pengganti Pak Jokowi itu harus ada, di satu sisi ada keberlanjutan pemerintahan, karena itu tidak bisa tidak. Yang baik-baik teruskan, yang tidak baik dievaluasi, kemudian bagaimana solusinya. Kemudian ada perubahan-perubahan supaya pemerintahan dalam kepemimpinan yang baru itu tentu saja lebih punya nilai tambah. Ada program-program yang lebih baik. Saya kira itu. Jadi koridornya itu. Dan ini sudah disampaikan pada saat deklarasi. Dua hal ini. Ada perubahannya, ada sustainable-nya. Jadi kalau dibilang Anies bukan penerus Pak Jokowi tidak tepat juga? Pasti akan meneruskan program kerja Pak Jokowi? Pastilah. Pak Surya sudah lama bekerja sama dengan Pak Jokowi, sudah hampir 10 tahun ini. Sudah tahu mana yang baik, mana yang harus dievaluasi, mana yang tidak perlu dilanjutkan, itu sudah. Itu otomatis, jadi nggak usah dikhawatirkan. Hitam putih, ini enggak, pemerintahan lama, ini kita harus bikin baru. Itu tidak mungkin. Pemerintahan siapapun itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu nggak perlu ada kekhawatiran soal itu. Kemudian soal pemerintahan ini sedang berjalan, kemudian kita punya capres sendiri. Begini, pemerintahan tetap jalan. Partai politik punya kalkulasi sendiri untuk mempersiapkan dirinya dalam pemilu 2004. Karena pemilu 2004 Pak Jokowi sudah selesai. 2024 ya kan sudah selesai. Jadi kita mempersiapkan diri. Oke, tadi kalau pernyataan Bung Adian gimana Gus ya, bahwa ini kekhawatiran nanti ada penggunaan anggaran untuk kepentingan politik 2024 loh nanti sampai ke sana. Kita tidak akan memanfaatkan instrumen-instrumen pemerintahan, misalnya anggaran segala macam. Oh, Nasdem jauh dari itu. Nasdem punya soal biaya untuk kepentingan kepentingan politik dalam rangka pemilu, Nasdem punya sendiri. Nggak usah mikirin APBD, APBN, itu nggak ada. Nanti nggak perlu khawatir ya Bung Adian. Jadi kita sudah punya track record itu, jadi nggak perlu ada yang khawatir. Jadi ini semuanya adalah kedaulatan partai. Partai lain nggak usah ikut-ikutin urusan ini.
Nggak usah, ini nih kami punya kedaulatan sendiri, punya kalkulasi sendiri. Secara hukum tidak ada yang dilanggar, secara etika juga nggak ada yang dilanggar. Secara apa lagi? Secara politik, dinamika demokrasi juga nggak ada yang dilanggar. Oke, ini jadi kedaulatan clear. partai Bung Adian, jadi nggak usah ikut-ikut campur katanya. Bahwa itu keputusan Partai Nasdem ya silahkan saja. Tapi kalau kemudian kita berhitung tentang potensi dampak negatifnya, berpotensi ya berpotensi dong. Tidak cuma di kabinet, tapi sampai ke bawah tuh ada struktur gubernur, bupati, koalisi ke bawah segala macam. Ini akan membuat perjalanan pemerintahan itu jadi tidak efektif menurut saya. Nah, dan pernyataan terkait Jokowi ini kan pernah disampaikan juga dikritik keras oleh Zulfan Lindan tentunya sebelum pernyataan antitesa terakhir kan. Itu juga sudah menunjukkan apa ya, loh kita kan koalisi, kok ngomongnya begini, bukannya seharusnya kita membangun pemerintahan ini sehat, komunikasinya baik dan sebagainya, ini kan tidak. Dan sampai hari ini tidak ada loh pernyataan maaf terhadap itu dari Nasdem, terhadap presiden, terhadap koalisi yang lain dan sebagainya. Nah, masih ada 1 tahun loh Mbak proses ini. Kita kalau rakyat kemudian curiga terhadap ratusan triliun yang dipegang oleh sekian menteri Nasdem, bagaimana penggunaannya ketika dia sudah punya capres dan tentunya punya keinginan menang. Abang Effendi Hoeri tentunya bisa bicara bahwa kita punya anggaran sendiri segala macam. Ya terserah, tapi boleh tidak kemudian orang bercuriga itu. Walaupun sebenarnya soal apakah Anies akan menjadi penerus Jokowi atau tidak, itu bukan dugaan loh. Itu pernyataan Nasdem sendiri. Dalam hal ini Zulfan Lindan menyatakan dia antitesa. Nah, kalau kemudian dia antitesa, ya berarti dia pertentangan dari Jokowi. Sementara ada menterinya Nasdem di Sementara ada Jokowi, menterinya gitu ya. Nasdem. Kalau kemudian dikatakan Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi, bagaimana mungkin dia akan meneruskan program-program Jokowi? Oke. Nah itu kan boleh nggak kemudian dari pernyataan itu lahir kekhawatiran? Oke. Itu pernyataan, bukan dugaan. Bung Adian, kan sudah dikoreksi. Jadi itu pernyataan pribadi, bukan pernyataan partai. Apalagi pernyataan ketua umum yang memang sudah lama bersahabat dengan Jokowi. Jadi nggak usah khawatir itu. Itu udah selesai itu. Itu bukan suara partai bahwa Bang, maaf Bang. Bahwa Anies antitesa Jokowi itu nggak ada. Jadi suara personal dari Bung Zulfan nih Gus ya. Komitmen kita, kesetiaan kita meskipun mungkin beda pilihan dan selera calon presiden untuk 2024 yang akan datang, tetapi itu tadi prinsip-prinsip sustainable, keberlanjutan pemerintahan itu harus tetap dipegang. Oke. Karena nggak boleh negara ada keterputusan. Tidak boleh ada keterputusan. Ya, Oke, titik ya. dulu Gus Coy, boleh tahan dulu nanti kita lanjutkan tanggapannya juga Bung Adian. Usai jeda 2 sisi akan kembali sesaat lagi.